Pagar laut memang sudah dibongkar, tapi masih menyisakan beberapa pagar laut lainnya yang ada di beberapa titik. Salah satunya di tempat pelelangan ikan Cituis, Kabupaten Tangerang. Tempat saya berdiri ini tidak jauh masih ada pagar laut. Dan di sini yang paling dirugikan adalah nelayan. Ya biasanya 5 liter, 7 liter habis nelayan kecil. Sekarang mencapai 10 liter, 8 liter gitu kan. Terus jalannya sekarang tuh muter-muter. Yang kebanyakan truk kecil itu kalau istilahnya jalan malam ataupun siang tuh ada patok yang berdiri ataupun yang nggak kelihatan itu nancep ke perahu kecil pada bolong begitu. Dulu kan enggak. Oh bobol kemarin saya perahunya sampai kelem di depannya belayar saya ombaknya gede, bambu itu di depan tuh kirain mah bukan bambu nganyut, ternyata bambu itu masih nancep di lumpur, begitu nabrak jebol. Kamu tahu nggak kalau pagar laut itu sudah ada sejak 2023? Kita lihat citra satelit dari Badan Informasi Geospasial di pesisir ini sejak 2017 hingga 2024. Dalam kurun waktu 7 tahun, perubahan signifikan terlihat di daratan dan muara sungai. Di sisi barat pesisir utara Tangerang dan pagar laut yang sudah nampak sejak 2023. Dari data paling lama yang dipunyai kita dari data geospasial yaitu citra satelit, kita bisa mencari paling jauh itu dari foto udara tahun 1981 dan juga dari citra Landsat tahun 85. Singkat cerita, kalau mulai dari tahun 81 kemudian kita perbaiki lagi 94, kemudian 2013, 2015 dan juga 2024, batas atau pagar laut itu masih di laut, baik mulai tahun 81 maupun sekarang. Di ruang laut itu harus... Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono pada 20 Januari lalu curiga, pagar itu sengaja dipasang agar tanah di sekitarnya terus naik seiring berjalannya waktu, sehingga terjadi reklamasi secara alami. Bila itu terjadi, daratan baru yang tercipta bisa mencapai 30.000 hektar. Nah, sebagian pagar laut sudah dicabut, tapi publik mendesak agar negara menghukum pihak-pihak yang memasang pagar laut. Nelayan ataupun warga secara umum, secara luas yang sudah mulai marah hari ini melihat laut di pagar seenaknya, mereka sangat ingin pelaku dari pemagaran ini ditangkap. Kan banyak tuh nelayan-nelayan yang mengaku seketika menanyai pembuat pagar ini, mengakunya disuruh dari PT, pihak PT apa? Ada 2 perusahaan yang disebut pemerintah memegang sertifikat HGB untuk total 254 bidang di dan di sekitar lokasi pagar laut misterius di Tangerang. Investigasi BBC Indonesia yang menghimpun data dari pemerintah menemukan secara langsung dan tak langsung PT Agung Sedayu menguasai saham PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. HGB adalah hak yang diberikan kepada individu atau badan hukum untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas lahan yang bukan miliknya. PT Cahaya Bintang Sejahtera dan PT Catur Kusuma Abadi Sejahtera menguasai PT Agung Sedayu, masing-masing dengan kepemilikan saham 50%. Susanto Kusumo, adik dari Aguan, memegang 99,6% saham PT Cahaya Bintang Sejahtera. Sementara itu, kepemilikan PT Catur Kusuma Abadi Sejahtera dibagi rata antara Aguan dan 3 anaknya, Alexander Halim Kusuma, Richard Halim Kusuma, dan Luvena Catherine Halim. Masing-masing punya 25% saham. Stephen Kusumo, keponakan Aguan, secara tak langsung memiliki saham dengan porsi mini di PT Agung Sedayu. Namun ia memegang jabatan tinggi di sejumlah perusahaan termasuk sebagai CEO Agung Sedayu Group dan komisaris PT Pantai Indah Kapuk II. Susanto dan Richard juga tercatat di Dewan Komisaris PT Pantai Indah Kapuk II. Sekitar 90% saham PT Pantai Indah Kapuk II dipegang PT Multi Arta Pratama yang dikendalikan dengan porsi rata oleh PT Agung Sedayu dan PT Tunas Mekarjaya. Hindarto Budiono yang terafiliasi dengan Salim Group meraih 99,99% saham PT Tunas Mekarjaya. Kuasa hukum Agung Sedayu Group, Muanas Alaidit, mengomentari, kalau soal pagar bambu sudah clear, PIK nggak ada kepentingan di situ, sebab bukan kita yang pasang. Kegiatan PIK hanya di daratan, apalagi keberadaannya jauh dari wilayah kita. Oleh sebab itu, bongkar atau tidak pagar lautnya, nggak ada pengaruh apapun. Menanggapi temuan BBC News Indonesia bahwa HGB di kawasan pagar laut Tangerang dipegang perusahaan-perusahaan milik Aguan, Muanas enggan berkomentar banyak.
Menteri KKP menegaskan tidak boleh ada sertifikat yang terbit di laut sehingga dia bilang itu sudah jelas ilegal. Menurutnya, pembangunan pagar laut pun melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mewajibkan setiap pembangunan di ruang laut memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Pekan lalu, sertifikat-sertifikat itu telah diperiksa, dan dalam proses pengajuan sertifikat tersebut terdapat dokumen-dokumen yang terbit pada 1980-an. Namun, data dari Badan Informasi Geospasial menyebut area tempat dipasangnya pagar laut itu merupakan lautan yang sama seperti keadaan pada 1981. Namun garis pantai 81 itu lebih jauh daripada garis pantai existing sekarang. Jadi ada beberapa daratan yang hilang, meskipun tidak sejauh garis pantai. Kalau sertifikatnya itu lebih dekat ke darat, tidak sejauh garis pagar laut, bisa jadi memang ada sertifikat yang punya daratan sampai tahun 81 itu, tapi bisa juga ada sertifikat yang sudah di lautan. Nah, ini perlu dikonfrontir. Menurut Menteri ATR dan Kepala BPN Nusron Wahid, berdasarkan hasil peninjauan dan verifikasi terhadap batas daratan atau garis pantai yang tercantum dalam SHGB dan SHM, penerbitan sertifikat-sertifikat di area pagar laut pesisir pantai utara Tangerang, Banten berstatus cacat prosedur dan material. Karena itu, batal demi hukum. Dari hasil peninjauan dan pemeriksaan terhadap batas di luar garis pantai, itu tidak boleh menjadi properti pribadi. Maka itu, ini tidak bisa disertifikasi, dan kami memandang sertifikat tersebut yang di luar adalah cacat prosedur dan cacat material. Lepas dari semua masalah itu, nelayan yang paling dirugikan juga punya harapan setelah pagar laut dibongkar. Ya kalau masih keadaan masih patok-patok itu aja masih belum habis, ya kita masih pikir-pikir panjang dulu. Soalnya lokasinya kan patok itu nggak mungkin habis semuanya kan. Yang ada mungkin lama bambu itu kadang patah dari pertengahan, yang bawahnya kan nggak kecabut.